Nyeri pinggang adalah penyebab umum kunjungan ke dokter. Setidaknya 80% orang Amerika akan mengalami nyeri pinggang dalam hidup mereka. Sebagian besar nyeri pinggang adalah akibat dari cedera seperti kesleo atau ketegangan otot karena gerakan tiba-tiba atau mekanika tubuh yang buruk saat mengangkat benda berat. Sakit pinggang juga bisa disebabkan oleh penyakit tertentu seperti kanker sumsum tulang belakang, cakram yang pecah atau herniasi, linu panggul atau siatika, radang sendi, infeksi ginjal, infeksi tulang belakang. Nyeri pinggang akut dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Sedangkan nyeri pinggang kronis adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nyeri pinggang lebih mungkin terjadi pada individu antara usia 30 dan 50 tahun. Hal ini sebagian disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada tubuh seiring bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia, ada pengurangan kandungan cairan di antar tulang belakang. Ini berarti cakram di tulang belakang lebih mudah mengalami iritasi. Anda juga kehilangan beberapa otot yang membuat punggung lebih rentan terhadap cedera. Inilah sebabnya mengapa memperkuat otot punggung Anda dan menggunakan mekanika tubuh yang baik sangat membantu dalam mencegah nyeri pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Apa penyebab nyeri pinggang? 1. Strain. Otot dan ligamen di punggung bisa meregang atau robek karena aktivitas yang berlebihan. Gejalanya meliputi nyeri dan kekakuan di punggung bagian bawah atau pinggang, serta goncang otot. Istirahat dan terapi fisik adalah solusi untuk gejala-gejala ini. Cedera cakram atau disk. Cakram di bagian belakang rentan terhadap cedera. Risiko ini meningkat seiring bertambahnya usia. Bagian luar diskus dapat robek atau mengalami herniasi. Cakram hernia yang juga dikenal sebagai cakram yang terpeleset atau pecah terjadi ketika tulang rawan yang mengelilingi cakram mendorong sumsum tulang belakang atau akar saraf. Bantalan yang berada di antara tulang belakang memanjang di luar posisi normalnya. Hal ini dapat mengakibatkan kompresi akar saraf saat keluar dari sumsum tulang belakang dan melalui tulang belakang. Cedera cakram biasanya terjadi tiba-tiba setelah mengangkat sesuatu atau memutar punggung. Tidak seperti ketegangan punggung, nyeri akibat cedera cakram biasanya berlangsung lebih dari 72 jam. Linu panggul atau siatika. Linu panggul dapat terjadi dengan cakram hernia jika cakram menekan saraf siatik. Saraf siatik menghubungkan tulang belakang ke kaki. Akibatnya, linu panggul dapat menyebabkan nyeri pada tungkai dan kaki. Rasa sakit ini biasanya terasa seperti terbakar atau tertusuk jarum. Stenosis tulang belakang. Stenosis tulang belakang adalah ketika tulang belakang menyempit, memberi tekanan pada sumsum tulang belakang dan saraf tulang belakang. Stenosis tulang belakang paling sering disebabkan oleh degenerasi cakram di antara tulang belakang. Hasilnya adalah kompresi akar saraf atau sumsum tulang belakang oleh taji tulang atau jaringan lunak seperti cakram. Tekanan pada saraf tulang belakang menyebabkan gejala seperti mati rasa, kram, atau kelemahan. Anda mungkin merasa gejala-gejala ini di mana saja di tubuh. Banyak orang dengan stenosis tulang belakang merasa gejala mereka memburuk saat berdiri atau berjalan. Kelengkungan tulang belakang yang tidak normal. Skoliosis, kiposis, dan lordosis adalah semua posisi yang menyebabkan kelengkungan abnormal pada tulang belakang. Ini adalah kondisi bawaan yang biasanya pertama kali didiagnosa selama masa kanak-kanak atau remaja. Ada sejumlah kondisi lain yang menyebabkan nyeri pinggang. Kondisi tersebut antara lain artritis, yaitu peradangan pada persendian, fibromialgia, yaitu nyeri jangka panjang
dan nyeri pada persendian, otot, dan tendon. Spondilitis yaitu peradangan pada sendi antara tulang belakang. Spondylosis yaitu kelainan degeneratif yang dapat menyebabkan hilangnya struktur dan fungsi tulang belakang yang normal. Meskipun penuaan adalah penyebab utama dari kondisi tersebut, lokasi dan tingkat degenerasi khusus berbeda-beda untuk setiap individu. Kondisi kesehatan tambahan yang dapat menyebabkan nyeri pinggang meliputi masalah ginjal dan kandung kemih, kehamilan, endometriosis, kista ovarium, fibroid rahim, kanker. Apa saja pilihan pengobatan untuk nyeri pinggang? Perawatan rumah. Metode perawatan diri sangat membantu selama 72 jam pertama setelah sakit dimulai. Jika rasa sakit tidak membaik setelah 72 jam perawatan di rumah, Anda harus menghubungi dokter Anda. Hentikan aktivitas fisik normal Anda selama beberapa hari dan oleskan ke punggung bagian bawah. Dokter umumnya merekomendasikan penggunaan es selama 40 jam hingga 72 jam pertama, kemudian beralih ke panas. Alternatif es dan panas untuk mengendurkan otot. Protokol RICE, Rest, Ice, Compression, Elevation, yaitu istirahat, es, kompresi, dan ditinggikan. Direkomendasikan selama 48 jam pertama. Minum obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti ibuprofen atau acetaminophen atau Tylenol untuk meredakan nyeri. Terkadang berbaring telentang menyebabkan lebih banyak ketidaknyamanan. Jika demikian, cobalah berbaring miring dengan lutut ditekuk dan bantal di antara kedua kaki Anda. Jika Anda bisa berbaring telentang dengan nyaman, letakkan bantal atau handuk yang digulung di bawah paha untuk mengurangi tekanan pada punggung bagian bawah. Mandi air hangat atau pijat seringkali dapat mengundurkan otot-otot yang kaku di punggung. Perawatan medis. Nyeri pinggang dapat terjadi dengan sejumlah kondisi yang berbeda, termasuk ketegangan dan kelemahan otot, saraf terjepit, ketidaksejajaran sumsum tulang belakang. Ada beberapa kemungkinan perawatan medis termasuk obat-obatan, peralatan medis, dan terapi fisik. Dokter Anda akan menentukan dosis dan aplikasi obat dan obat yang tepat berdasarkan gejala Anda. Beberapa obat yang mungkin diresepkan dokter meliputi relaksan otot, obat antiinflamasi non-steroid, obat-obatan narkotika seperti kodein untuk menghilangkan rasa sakit, steroid untuk mengurangi peradangan, suntikan kortikosteroid. Dokter Anda mungkin juga meresepkan terapi fisik seperti pijat, peregangan, pelatihan penguatan, manipulasi punggung dan tulang belakang. Pembedahan. Untuk kasus yang parah, pembedahan mungkin diperlukan. Pembedahan biasanya hanya merupakan pilihan ketika semua perawatan lain gagal. Namun jika ada kehilangan kontrol usus atau kandung kemih atau kehilangan neurologis progresif, operasi menjadi pilihan darurat. Diskektomi mengurangi tekanan dari akar saraf yang ditekan oleh cakram yang menonjol atau taji tulang. Dokter bedah akan mengangkat sepotong kecil lamina bagian tulang dari kanal tulang belakang. Foraminotomi adalah prosedur pembedahan yang membuka foramen, lubang tulang di kanal tulang belakang tempat akar saraf keluar masuk. Terapi elektrodermal intradiskal dilakukan dengan memasukkan jarum melalui kateter ke dalam disk dan memanaskannya selama 20 menit. Ini membuat dinding cakram lebih tebal dan mengurangi rasa sakit dan mengurangi tonjolan cakram bagian dalam dan iritasi saraf. Nukleoplasti menggunakan alat seperti tongkat yang dimasukkan melalui jarum ke dalam cakram, kemudian dapat menghapus bahan cakram bagian dalam. Perangkat kemudian menggunakan gelombang radio untuk memanaskan dan mengecilkan jaringan. Lesi atau ablasi frekuensi radio adalah cara menggunakan gelombang radio untuk mengganggu cara saraf berkomunikasi satu sama lain. Seorang ahli bedah memasukkan jarum khusus ke dalam saraf dan memanaskannya yang menghancurkan saraf. Fusi tulang belakang membuat tulang belakang lebih kuat
dan mengurangi gerakan yang menyakitkan. Prosedur ini menghilangkan cakram di antara 2 atau lebih tulang belakang. Ahli bedah kemudian menggabungkan tulang belakang satu sama lain dengan cangkok tulang atau sekrup logam khusus. Laminektomi tulang belakang juga dikenal sebagai dekompresi tulang belakang. Menghilangkan lamina untuk membuat ukuran kanal tulang belakang lebih besar. Ini mengurangi tekanan pada susum tulang belakang dan saraf. Bagaimana bisa mencegah nyeri pinggang? Ada banyak cara untuk mencegah nyeri pinggang. Mempraktekkan teknik pencegahan juga dapat membantu mengurangi keparahan gejala Anda jika Anda memiliki cedera punggung bagian bawah. Pencegahan meliputi kegiatan sebagai berikut: melatih otot perut dan punggung, menurunkan berat badan jika Anda kelebihan berat badan, mengangkat barang dengan benar dengan menekuk lutut dan mengangkat dengan 2 kaki, mempertahankan postur tubuh yang tepat. Anda mungkin juga perlu tidur di permukaan yang kokoh, duduk di kursi yang menopang dengan ketinggian yang besar, hindari sepatu hak tinggi, berhenti merokok jika Anda merokok. Nikotin menyebabkan fragmentasi dengan cakram tulang belakang, jangan juga mengurangi aliran darah. Bicaralah dengan dokter Anda tentang nyeri pinggang Anda. Mereka dapat mendiagnosis penyebabnya dan membantu Anda membuat rencana perawatan kesehatan yang paling sesuai untuk Anda. Terima kasih. Demikian pembahasan tentang nyeri pinggang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.